Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Ramadan dengan NPM 1910 6311 70 229. Saya dari kelas 5H. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini yaitu adalah tugas konsep, yaitu tentang variable, stack, heap, passing by reference, dan juga value. Terus ada tipe data primitif, wrapper class, array, garbage collector, dan juga jawaban dari tugas praktik 1 dan 2. Nah, di sini adalah tugas konsep. Nah, di sini yaitu tentang variable, stack, dan heap. Nah, untuk variable itu adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data atau nilai pada memori dengan tipe tertentu. Nah, di sini ada local variable dan juga instant variable. Nah, untuk local variable itu adalah variable yang hanya dideklarasikan atau dibuat di dalam metode. Nah, kalau instant variable itu adalah variable yang hanya dideklarasiin atau dibuat di luar metode, tapi masih dalam sebuah kelas. Nah, sini contohnya kita bisa lihat start kodenya. Nah, di sini ada public class, person, terus ada variable ID dan juga name. Nah, di sini ini merupakan adalah instant variable karena dideklarasinya itu di luar metode. Nah, tapi masih dalam sebuah kelas. Nah, selanjutnya adalah local variable. Nah, local variable itu yang ini, person Ibnu. Nah, ini kan variable Ibnu, terus ada cloningan Ibnu. Nah, ini merupakan local variable karena dideklarasinya di dalam metode, yaitu metode main. Nah, selanjutnya adalah stack dan juga heap. Nah, untuk stack ini merupakan struktur data yang terurut dengan konsep last in first out. Sedangkan heap merupakan penyimpanan yang dinamis. Nah, untuk sini contohnya untuk stack, sini ada tumpukan buku, di mana yang buku 4 ini merupakan top stack, dan untuk nomor urut masuk atau pushnya itu dimulai dari buku 1 dan buku sampai buku 4. Nah, untuk urutan keluarnya atau popnya itu dari yang buku 4 dulu, karena ini menggunakan last in first out, yang terakhir masuk itu yang keluar duluan. Nah, selanjutnya adalah heap. Heap adalah bagian dari memori yang digunakan untuk pengalokasian memori secara dinamis. Nah, sini karena dialokasikan secara dinamis, sehingga lokasi memorinya tidak memiliki pola atau bisa disebut acak. Nah, sini penjelasan dari source code ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar ilustrasi di samping ini, tentang alokasi memori stack dan heap. Nah, saat pemrograman Java berjalan di komputer, ini pertama-tama pada baris kode ini integer x sama dengan y sama dengan 15 dan juga integer y sama dengan 30. Ini merupakan variable tipe data primitif. Nah, ini akan disimpan ke dalam memori stack. Nah, terus sedangkan untuk variable referensi A, nah ini, dan juga B, ini akan disimpan ke memori stack, dan untuk objeknya itu akan disimpan ke memori heap. Selanjutnya untuk teks yang merupakan tipe data string, nah ini string text, nilai atau value-nya itu akan disimpan di string full, terus di dalam memori heap. Nah, selanjutnya adalah passing by reference. Nah, apabila local variable parameter itu berupa objek atau tipe data array dari Java, misal string. Nah, ini simbol array, buka tutup, buka kurung, tutup kurung, seperti itu. Terus nilai variabelnya itu akan berubah. Nah, di sini kita bisa lihat contoh kodenya. Di sini ada kelas pass by reference. Nah, di sini ada metode public static void ubah nama, metode ubah nama. Terus ini ada array variabel nama, dan di index 0 ini isinya adalah Dian. Nah, di sini akan menampilkan sistem out println nama baru di dalam metode. Dia akan memanggil nama ini, index 0 ini. Nah, selanjutnya ada metode kedua, metode main. Nah, di sini string array juga namanya array.
Nah, terus juga ada ini namanya Ibnu ya, karena objek baru. Terus juga di sini akan menampilkan nilai lama dari metode main. Terus juga di sini ada ubah nama, metode ubah nama. Nah, di sini adalah compile, dan juga ketika di run itu hasilnya bakalan seperti ini. Nah, bisa kita lihat setelah diganti variabel nama dari tipe data string menjadi string array. Nah, metode ubah nama ini akan menggunakan pass by reference, sehingga kalau nilai di dalam variabel nama di dalam metode ubah nama ini, maka variabel yang sama dalam metode main juga ikut berubah. Nah, contohnya seperti ini. Hasil runnya, dia bakalan nampilin nilai lama dari metode main Ibnu. Nah, dia bakalan yang ini dulu, Ibnu dulu tampilin. Habis itu nama baru dalam metode main. Nama barunya kan di sini ya. Yang nama index 0 itu Dian. Nah, habis itu nilai lama dari metode main nampilin Dian lagi. Kenapa Dian lagi? Karena di sini variabel nama diubah, sehingga kalau nilai dalam variabel nama diubah dalam metode ubah nama, maka variabel yang sama dalam metode main juga ikut berubah. Nah, jadi yang tadinya Ibnu itu akan berubah menjadi Dian. Nah, apabila lokal variable parameter metode berupa objek atau tipe data array dari Java, misal string, nah nilai variabelnya itu akan berubah. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, terus passing by value. Passing by value ini apabila lokal variable parameter metodenya ini berupa tipe data bawaan dari Java, misal string, nilai variabel tidak akan berubah. Nah, sini kita lihat contohnya. Ada kelas pass by value, sini public static void ubah nama, metode ubah nama ini sama seperti tadi kodenya. Sini ketika di run itu dia bakalan nampilin seperti ini. Nilai nama lama dari metode main itu sama dengan Ibnu. Ibnu, habis itu dia nama baru dalam metode itu Dian. Nah, dia bakal nampilin yang ini Dian. Habis itu nama lama dari metode main. Nah, nama lama dari metode main dia bakal nampilin Ibnu juga. Nah, karena di sini penjelasan kodenya, terdapat variabel nama di dalam metode main yang dilempar ke metode ubah nama. Nah, karena tipe datanya string atau tipe data bawaan dari Java, nah maka ketika variabel nama diubah dalam metode ubah nama, maka ini tidak akan mempengaruhi nilai variabel nama di dalam metode main. Jadi dia bakal nampilinnya Ibnu tetap, karena dia tidak akan berubah. Nah, selanjutnya adalah tipe data primitif. Nah, kalau Java disebut tidak full OOP, hal ini dikarenakan adanya tipe data primitif ini. Nah, jadi tipe data primitif bukanlah objek, tapi tipe ini mempunyai metode dan hanya mempunyai data saja. Nah, di sini tipe data primitif ada 8. Nah, itu byte, short, integer, int atau link, long, terus ada float, ada double, ada boolean, ada char. Nah, di sini ada ukurannya, terus juga ada min, ada maxnya, terus ada keterangannya. Nah, di sini ada wrapper class. Wrapper class adalah tipe data bawaan Java yang berupa objek. Setiap data primitif mempunyai padanan di wrapper class ini. Walaupun wrapper ini berupa kelas, variabel yang memegang objeknya bukanlah variabel reference. Artinya kalau ada dua buah variabel yang memegang nilai sama, satu variabel nilainya diganti, maka variabel yang lain tidak ikut berubah nilainya. Sifat ini disebut dengan immutable. Nah, di sini primitif dan juga wrapper class. Ini misalkan primitifnya byte, wrapper classnya integer, sininya short, sininya short. Di primitifnya integer int, di wrapper classnya integer. Di primitifnya long, di wrapper classnya long. Float, float, sini double, sini double. Nah, seperti itu. Sini char, sini karakter. Nah, ini untuk contoh kelas wrapper classnya. Ini integer x sama dengan new integer,
Terus juga integer i sama dengan x integer value. Nah, long itu long lagi. Nah, terus integer i sama dengan integer partial integer. Nah, selanjutnya adalah array. Array adalah objek di Java yang dapat menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Array dapat menyimpan data dengan tipe primitif, variable class maupun reference. Nah, walaupun array bisa menyimpan tipe data primitif, tapi array itu selalu berada di heap. Atau bisa dibilang apapun tipe array-nya, array ini sendiri adalah objek. Nah, untuk bisa bekerja dengan array, kita perlu melakukan 3 langkah, yaitu mendeklarasikan variabel, menginisialisasi objek, dan juga mengisi array dengan data. Nah, di sini adalah contohnya. Di sini integer data, new integer. Nah, di sini adalah mendeklarasikan variabel, yaitu variabel data ya. Nah, terus sini adalah menginisialisasi objeknya. Yaitu di sini ada 2 dimensi. New integer. Nah, ini 2 dimensi. Terus juga mengisi array dengan data. Nah, di sini yang ketiga ini sama aja, cuman tipe datanya string. Nah, ini adalah isian arraynya 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya adalah garbage collector. Ini merupakan mekanisme JVM atau Java Virtual Machine untuk menghapus objek yang ada di memori kalau sudah tidak dibutuhkan. Nah, kita bisa secara sengaja membuat sebuah objek tidak bisa lagi diakses dari thread yang masih hidup. Cara yang paling mudah adalah dengan ngeset variabel yang memegang reference objek tersebut menjadi nol. Contohnya seperti ini. Date sama dengan new date, d-nya sama dengan 0. Nah, ini setelah variabel d ini diset ke 0, maka objek date di atas tidak bisa lagi diakses oleh variabel lainnya karena alamat objek tersebut tidak ada lagi yang tahu. Cara lainnya adalah mengganti nilai variabel dengan objek lain sehingga objek sebelumnya itu tidak lagi bisa diakses. Nah, contohnya seperti ini. Data d, date d sama dengan new date. D sama dengan new date. Nah, kode di atas merupakan 2 buah objek dari kelas date. Nah, selanjutnya adalah tugas praktikum. Nah, di sini adalah yang pertama itu tambahkan satu variabel lokal dan satu variabel instan untuk praktik A. Nah, sini kita langsung saja. Sini saya sudah membuat karena untuk mempersingkat waktu. Jadi tinggal dijelasin. Nah, di sini yang saya tambahin itu untuk instant variable dan local variable itu. Ini yang pertama itu untuk instant variable, saya menambahkan variable class dengan prepath, tipe datanya string. Nah, ini instant variable-nya. Dan untuk local variable-nya saya menambahkan variable person Rian, ya yang ini. Nah, habis itu kita buat objek baru untuk variable ini. Nah, jadi bikinnya sama, Rian new person, terus Rian set nama, kita set namanya ini, tinggal isi namanya. Nah, ini Rian Ramadan. Nah, terus untuk kelas, variable kelas ini kita bikin di ini, if new set class. Nah, jadi isinya itu kelas 5H. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita ingin membuat metode set class. Dan sini public void set class, tipe datanya string, class, this class, class. Nah, terus kita akan membuat return class. Nah, di sini sama public string get class, return this class. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk menampilkan. Nah, ini menggunakan sistem out print line. Nah, di sini kita memanggil objek Rian, variable Rian, ini Rian.get nama. Nah, get nama ini adalah metode ini, get nama. Nah berarti ini bakalan tampilnya Rian Ramadan. Di situ kita akan sistem out print line kelasnya.
Nah, di sini kita akan memanggil ini Ibnu set class 5H. Nah, jika ditampilin akan seperti ini. Sini saya sudah masuk. Ulangi deh. Nah, kita ke folder penyimpanan kita, penyimpanan tugas. Folder file tadi saya nyimpennya di sini, tugas praktik. Nah, terus Java compile, nama filenya person. Nah, lanjutnya tinggal kita run tinggal kayak gini, Java person. Nah, ini yang kita tampilin itu Rian 5H, karena kita yang manggil ini sistem out lain Rian get nama dan juga sistem out lain Ibnu get class. Nah, jadi kan get classnya itu ini 5H, terus set name nya ini ya nama dan. Nah, lanjutnya untuk nomor 2, buatlah contoh passing by value dan reference di mana variabelnya ada integer. Nah, di sini saya sudah buat juga. Nah, di sini cuman saya pakai 2 parameter, yaitu parameter nama, variabel nama, dan juga npm. Yang satu tipenya string, yang kedua adalah integer. Jadi di sini ada variabel. Lokal variabelnya itu nama dan npm. Sini isinya adalah harian dan juga npm-nya 1929. Nah, terus menampilkan sini sistem output line, nama baru dalam metode, bakal manggil nama ini berarti. Terus menampilkan npm ini berarti. Nah, selanjutnya bikin metode main. Sini bikin string nama, integer, pm. Nah, sini sistem output line sama kayak ini. Habis itu kita akan mengubah nama. Ubah nama, sini ada 2 parameter, yaitu nama dan juga npm. Terus nama lama dari method main. Terus ada npm lama dari method main. Nah, setelah kita run, hasilnya akan Java compiler passing by value dot Java terus Java jaran. Nah, hasilnya adalah nama lama dari method main Ramadan, terus npm lamanya yang ini, terus nama barunya ini Rian 1929. Nah, terus npm lamanya bakalan tetap pakai yang ini karena passing by value itu. Kita lihat ini passing by value itu adalah berupa tipe data bawaan dari Java, shell string, nilai variabel itu tidak akan berubah. Nah, jadi dia bakalan tetap pakai yang lama, jadi tidak akan berubah. Selanjutnya adalah passing by reference. Nah, ini juga udah bikin. Ini menggunakan array, jadi sama membuat string nama, terus parameternya integer, itu variabelnya npm. Nah, ini jadi nama index 0, npm index 0, isinya sama 1929. Terus kita akan menampilkan sistem out line, nama baru dalam metode, nama index 0, sistem out line, nama baru dalam metode index 0. Nah, terus public static void main string arg, string nama new string. Nah, ini
bikin objek baru. Ada dua variabel, yaitu nama parameternya sama npm. Ini nama indeks 0 Ramadan PM 19300. Nah, terus sistem out println ini sama memanggil, situ ubah nama. Ini ada dua parameter, nama npm. Nah, habis itu kita jalanin, itu hasilnya Java compiler range.java. Terus di run. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai lama dari method main, dia manggil yang ini dulu, ini Ramadan. Habis itu nama baru dalam metodenya ini dia 19/9. Habis itu saya ubah nama. Ketika ubah nama, bakalan ubah dari nama lamanya itu Ramadan jadi dia 19/9. Nah, ini nama lamanya itu berubah jadi Rian 19/9, jadi nama ini. Karena passing by reference itu apabila lokal variable parameter method berupa objek atau tipe data array dari Java install string, maka nilai variabelnya itu akan berubah. Nah, ini kan berubah. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.